Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang breast cancer prediction menggunakan algoritma KNN. Yang pertama, berikut anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Aulia Safa dengan NIM 02, kemudian ada Anggun Atmasaki dengan NIM 03, Anindita Kuraneval dengan NIM 56, dan Brian Ogia dengan NIM 76. Yang melatar belakangi kasus ini adalah yang pertama ada kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker yang umum terjadi pada wanita, menjadi penyebab utama kematian di Indonesia dan kedua di Australia setelah kanker paru-paru. Pada tahun 2020, Globogen mencatat 6.084.996 kematian akibat kanker payudara dari total 9.958.133 kematian kanker global. Screening ini sama untuk deteksi dan pengobatan. Kemudian ada machine learning dan KKN. Machine learning digunakan untuk meningkatkan akurasi diagnosis kanker payudara. Penelitian ini membandingkan algoritma KKN, random forest, bagging, dan ANN menggunakan dataset dari Kaggle. Canary Snake Burst atau KKN adalah algoritma supervised learning yang mengklasifikasikan data berdasarkan kemiripan dengan titik data terdekat. Tujuannya adalah menilai efektivitas KNN dalam prediksi kanker payudara. Kemudian ada rumusan masalah dari kasus yang kita kerjakan. Ada yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasikan kanker payudara menjadi kategori ganas atau jinak. Yang kedua, bagaimana perbandingan algoritma KNN, random forest, bagging, dan ANN dalam mengklasifikasikan kanker payudara untuk mengetahui tingkat keakurasian masing-masing algoritma. Dari rumusan masalah yang tadi, kita mendapatkan tujuan yang pertama, mengetahui cara mengklasifikasikan kanker payudara menjadi kategori ganas atau jinak, mengetahui perbandingan algoritma KNN, random forest, bagging, dan ANN dalam mengklasifikasikan kanker payudara berdasarkan tingkat keakurasian masing-masing algoritma. Yang manfaat dari penelitian kasus ini pertama ada memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang proses prediksi penyakit kanker payudara menggunakan algoritma KNN. Kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini dan pengobatan yang tepat pada kasus kanker payudara. Dan yang terakhir ada menyediakan panduan praktis bagi peneliti, profesional medis, dan masyarakat umum dalam upaya pencegahan dan pengobatan kanker payudara. Baik, untuk tinjauan pustaka sendiri terdiri dari literatur sebelumnya, kemudian kanker payudara, kemudian metode pendekatan, kemudian Kinnear-Snickber untuk analisis kanker payudara, kemudian random forest untuk analisis kanker payudara, dan yang terakhir artificial neural network untuk analisis kanker payudara. Next. Pada literatur sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Cheryl Farhad Khurshid dan Adnan Mohsin pada tahun 2021 dengan judul Breast Cancer Diagnosis Based on Kinnear-Snickber menyajikan tinjauan tentang algoritma klasifikasi yang digunakan untuk kanker payudara dengan mengimplementasikan algoritma KNN. Kemudian pada literatur selanjutnya ada Sehat Maso yang mendapat kesimpulan bahwa model KNN yang telah dioptimalkan untuk memprediksi kanker payudara dengan menggunakan pendekatan pencarian grid untuk menemukan hiperparameter terbaik, dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Rudy Hartono pada tahun 2023 dengan judul Analisa Perbandingan Kinerja Algoritma Klasifikasi untuk Prediksi Penyakit Kanker Payudara dengan algoritma yang digunakan adalah Random Forest, Decision Tree, Kinnear-Snickber, Support Vector Machine, dan Naive Bayes memiliki hasil bahwa dari perbandingan kelima algoritma tersebut, baik menggunakan teknik ensemble learning pegging atau tidak, algoritma dengan nilai kinerja akurasi terbaik yaitu algoritma random forest. Kemudian kanker payudara sendiri merupakan salah satu jenis kanker yang paling umum pada wanita di seluruh dunia, dengan kasus lebih dari 2,3 juta wanita didiagnosis kanker payudara dengan tingkat kematian sekitar 670.000 pada tahun 2022. Next. Baik, untuk metode pendekatan sendiri, penelitian ini menerapkan dataset breast cancer prediction dari Kaggle yang berisi data untuk digunakan dalam analisis diagnosis kanker payudara. Dataset ini mencakup informasi sebagai berikut.
Dataset ini sangat bermanfaat untuk pengembangan model yang dapat digunakan untuk analisis diagnosis kanker payudara untuk mengetahui apakah tingkat kanker tersebut jinak ataupun ganas. Next. Kemudian Kinnear-Snake-Burr untuk analisis kanker payudara. Algoritma Kinnear-Snake-Burr atau KNN adalah salah satu metode klasifikasi dalam machine learning yang terkenal karena kesederhanaannya dan efektivitasnya dalam mengklasifikasikan data setelah pemilihan fitur dilakukan. Meskipun sederhana, KNN mampu menghasilkan hasil yang kompetitif dengan mengkategorikan setiap contoh uji berdasarkan mayoritas Kinnear-Snake-Burr. Next. Kemudian random forest untuk analisis kanker payudara. Random forest memiliki beberapa pohon dan atribut terpilih secara random dengan memakai bagging. Fase algoritma random forest dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pohon sebanyak I dibuat, kemudian fase kedua adalah menggabungkan semua pohon menjadi random forest. Yang terakhir adalah memberikan output. Output dari random forest sendiri dihasilkan melalui voting dari setiap pohon. Next. Kemudian yang terakhir adalah artificial neural network untuk analisis kanker payudara. Korelasi antara 3 komponen pada artificial neural network dirumuskan pada persamaan berikut. Pada algoritma ini diawali dengan persiapan data yang telah didapat agar dapat digunakan pada saat melakukan pemodelan dan menjalankan tahap evaluasi. Tahap pre-processing atau pemrosesan data mencakup kegiatan membangun data serta juga membersihkan data agar siap untuk digunakan ke tahap modeling atau pemodelan data. Next. Kemudian pembahasan dan analisis data. Yang pertama ada bootstrap aggregating atau bagging. Bagging adalah teknik ensemble learning yang menggunakan sampel berulang dari data asli untuk melatih beberapa model terpisah. Prosesnya meliputi sampling bootstrap, pelatihan model, dan penggabungan hasil untuk meningkatkan akurasi prediksi. Kemudian random forest. Random forest adalah metode ensemble yang menggunakan banyak decision tree dengan atribut dipilih secara acak untuk mengurangi risiko overfitting. Ini efektif untuk klasifikasi dan regresi, terutama pada data tidak seimbang dengan performa tinggi dan waktu eksekusi yang cepat. Next. Kemudian ada Kinnear-Snake-Burr atau KNN, metode klasifikasi yang menggunakan data latih untuk menentukan kelas dari data baru berdasarkan kedekatannya. Metode ini efisien dan cocok untuk mengidentifikasi pola pada data dengan risiko overfitting rendah, terutama pada dataset besar. Berikut adalah rumus yang digunakan pada Kinnear-Snake-Burr. Kemudian pada Artificial Neural Network atau ANN adalah model komputasi yang meniru jaringan saraf biologis, mempelajari hubungan nonlinear dalam data melalui proses forward propagation, perhitungan loss, back propagation, dan optimisasi dengan gradient descent. Kemudian ini adalah rumus yang digunakan pada Artificial Neural Network. Next. Pada deskripsi data, berdasarkan data yang ada pada dataset dari situs Kaggle, total data yang diperoleh adalah 569 entry dengan 33 kolom variabel dengan nilai radius maksimal sebesar 28, nilai smoothness mean sebesar 0,16, symmetry mean sebesar 0,3, kemudian concavity worst sebesar 1,2 dan fractal dimension worst sebesar 0,2 dan data lainnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Next. Setelah kita mendasarkan dataset tadi, kemudian kita masuk ke data processing. Yang pertama ada handling missing value atau menghapus data yang hilang dalam dataset dan dapat memahami analisis serta kinerja model. Kemudian ada feature selection, yaitu menghapus kolom ID dan ANM32 dengan fungsi drop, meningkatkan kualitas model dengan fokus pada fitur yang relevan dan informatif untuk analisis dan prediksi yang lebih rendah, akurat, dan efisien. Next. Kemudian selanjutnya ada fitur categorization. Fitur dalam dataset dibagi menjadi 2, yaitu kategoris dan numeric. Kolom diagnosis adalah kategori dengan label M, malignant, dan B, benign. Sementara kolom lainnya adalah numerik. Memisahkan fitur dataset menjadi kategoris dan numerik memungkinkan penggunaan encoding dan normalisasi untuk analisis lebih lanjut. Kemudian ada target variable encoding, atau kolom diagnosis diubah menjadi numerik. M malignant menjadi 1 dan B atau benign menjadi 0. Ini penting untuk pelatihan dan evaluasi model klasifikasi biner, memungkinkan penggunaan teknik akurasi, presisi, dan recall. Next. Kemudian data processing yang terakhir ada exploratory data analysis. Fungsi value counts menghitung jumlah setiap kelas, malignant dan benign dalam kolom diagnosis.
Ini memberikan informasi tentang distribusi data yang penting untuk pengembangan dan evaluasi model. Dengan memahami selebaran sampel, kita dapat menyesuaikan strategi processing dan metrik evaluasi untuk meningkatkan akurasi prediksi. Oke, baik untuk visualisasi data, yang pada gambar sebelah kiri adalah plot histogram. Grafik ini memberikan gambaran tentang bagaimana nilai-nilai dari setiap variabel dalam dataset yang terkait dengan analisis diagnosis kanker payudara tersebar dan didistribusikan. Lalu untuk gambar yang sebelah kanan adalah pie chart. Berdasarkan visualisasi data dari jumlah diagnosis yang ada dalam dataset tersebut, tertera bahwa data yang memiliki diagnosis M atau 1 jumlahnya lebih sedikit, yakni 212 entry daripada data yang memiliki diagnosis B atau 0 yang berjumlah 357 entry. Next. Lalu untuk box plot sendiri, visualisasi ini memungkinkan untuk membandingkan bagaimana distribusi nilai fitur berbeda antara dua kelas, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa efektif fitur-fitur numerik dapat membedakan antara kelas-kelas tersebut dalam kasus diagnosis kanker payudara. Next. Nah, berikut adalah korelasi antar variabel. Next. Nilai korelasi yang ada pada heat map tersebut memiliki rentang -1 hingga 1 yang menunjukkan hubungan antara variabel tersebut akan berbanding lurus atau berlawanan. Nilai yang mendekati 1 berarti hubungan antara kedua variabel semakin kuat, baik positif maupun negatif. Lalu, fitur-fitur ini memiliki nilai korelasi yang tinggi, sekitar 0,70 ke atas, yang menunjukkan bahwa mereka berkaitan erat dengan diagnosa. Oke, next. Oke, baik. Selanjutnya adalah pembuatan model artificial intelligence. Yang pertama, kita akan menggunakan Key Nearest Neighbor atau KNN. Berdasarkan model yang telah dibuat, precision yang didapatkan yaitu 94% dalam mengklasifikasi data yang nantinya akan berpengaruh pada akurasi prediksi. Kemudian dari recall, yaitu mendapatkan hasil sekitar 94% dari keseluruhan data. Dan juga F1 score, yaitu rata-rata harmonis antara precision dan recall, yang dalam kasus ini didapatkan sekitar 94%. Untuk mengevaluasinya, kita juga menggunakan conversion matrix, sehingga kita mendapatkan kelas-kelas yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif, seperti yang tertera. Kemudian ada Artificial Neural Network atau ANN. Hasil evaluasi model ANN ini menunjukkan bahwa precision atau tingkat keakuratannya sekitar 76% dalam mengklasifikasikan data positif. Kemudian untuk recall diidentifikasi sekitar 94% dari keseluruhan data positif yang tersedia. Dan untuk F1 score-nya sendiri didapatkan sekitar 85%. Kita juga melakukan evaluasi menggunakan conversion matrix sehingga kita dapat mengenali sampel-sampel dan juga permodelan yang lebih baik nantinya. Kemudian yang algoritma terakhir yaitu Bagging with Random Forest atau Bagging RF. Nah, Bagging RF ini mendapatkan nilai precision yang sangat tinggi yaitu sekitar 94%. Kemudian recall dengan nilai 96%. Dan juga F1 score dengan rata-rata harmonisnya adalah 90%. Kita juga melakukan evaluasi dengan conversion matrix dan dapatkan hasil seperti ini dengan terpositif sekitar 45 sampel positif, true negatif mengenali 64 sampel negatif, false positif mengenali 3 sampel negatif, dengan false negatifnya yaitu 2 sampel positif sebagai negatif. Berdasarkan ketiga algoritma yang telah dijalankan dan evaluasinya, maka didapatkan akurasi untuk tiap model algoritma yang dibangun, yaitu untuk Key Nearest Neighbors atau KNN mendapatkan nilai sekitar 94,74%. Kemudian untuk Bagging Random Forest atau Bagging RF yaitu 95,51%, dan Artificial Neural Networks yaitu ANN dengan nilai 85,09%. Berdasarkan perbandingan
break yang telah disediakan, maka nilai keakuratan atau akurasi yang paling tinggi adalah algoritma yang menggunakan Bagging Random Forest, yaitu 95,61%. Selanjutnya Oke, untuk adalah kesimpulan, kesimpulan. prediksi kanker payudara menunjukkan bagging dengan random forest memiliki akurasi tertinggi senilai 95,61%, diikuti oleh KNN, yaitu 94,74% dan ANN, 85,09%. Akurasi yang tinggi meningkatkan efektivitas diagnosis dan pengobatan, mengurangi false positif atau negatif, serta meningkatkan kepercayaan dan efisiensi perawatan kesehatan. Lalu saran untuk selanjutnya, prioritaskan bagging dengan random forest untuk prediksi kanker payudara karena akurasinya tinggi. Lalu kita perlu untuk perluas dataset dengan lebih banyak sampel dan tambahan fitur riwayat kesehatan keluarga. Uji coba dengan data pasien nyata di klinis untuk evaluasi yang lebih lanjut. Next. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.